Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Kasim Kue, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, gelombang 1 LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa PPG 1208 222 023. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, akan melaksanakan ujian kinerja video pembelajaran materi teks negosiasi di kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Paguat. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semangat belajar. Yes. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasanya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa sama-sama hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba Daniel dipimpin dulu. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita telah membacakan doa. Baik, semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini akan beroleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu ya. Agustina Lahati hadir ya. Devi Haselia hadir. Dina hadir. Mariam Rasid hadir. Muhammad Arun Fatah hadir. Berapa orang yang saya lihat yang tidak hadir? Yang sakit 1 orang, kemudian yang alfa sekitar 3 orang. Nah, adik-adik, kita doakan semoga yang sakit akan cepat sembuh ya. Oke, baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, coba kalian berdiri dulu ya. Coba perhatikan apakah di sekeliling adik-adik masih ada sampah atau sudah bersih? Bersih. Atau yang bajunya masih di luar, tolong dimasukkan di dalam celana ya. Kemudian ini yang pakai tas, coba letakkan di atas meja saja. Oke, ya sudah rapi semua ya, sudah bersih. Silakan duduk kembali. Adik-adik, saya lihat kemarin ada yang ke pasar kan? Apa yang adik-adik lakukan di pasar? Berbelanja ya? Misalnya berbelanja apa? Bawang merah, apalagi? Kan sayur, apalagi? Beras. Nah, ketika adik-adik melakukan atau membeli barang di pasar, apa yang adik-adik sampaikan kepada penjual? Menanyakan harga barang tersebut, kemudian apalagi? Menawar, apalagi? Berinteraksi, apalagi? Memberikan penawaran, apalagi? Bernegosiasi. Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang teks negosiasi dengan KD
menganalisis isi, struktur, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan kebahasan teks negosiasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Coba ada yang bisa bantu Pak Guru untuk membacakan tujuan pembelajaran? Padel, silakan. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan isi struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasan teks negosiasi melalui membaca dengan tepat. Selanjutnya, 2. Peserta didik dapat menganalisis isi struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi melalui membaca dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan isi struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi melalui membaca dengan tepat. ya bagus. Terima kasih ya. Sudah membantu Pak Guru untuk membacakan tujuan pembelajaran. Kemudian di pembelajaran ini juga Pak Guru akan melakukan penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yaitu observasi selama adik-adik belajar. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, yakni tes tertulis. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan, yakni hasil pekerjaan dan presentasi kelompok. Kemudian sebelum Pak Guru melanjutkan ke kegiatan inti pembelajaran, kemudian pembelajaran hari ini Pak Guru menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dikolaborasikan dengan model pembelajaran kunjung karya, ya. Kemudian nanti Pak Guru akan membagikan kelompok. Setelah itu Pak Guru juga akan membagikan LKPD. Kemudian apa yang adik-adik sudah tuangkan di LKPD nanti akan digunting, kemudian ditempelkan di lembar yang Pak Guru sudah sediakan, ya. Masing-masing kelompok, 4 kelompok, masing-masing kelompok 2 orang tinggal di tempat, kemudian 2 orang berkunjung di kelompok lain. Jadi 4 orang, kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, sebanyak 2 orang. 2 orang berkunjung, 2 orang tinggal di tempat. Kemudian begitupun dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah itu anak-anak akan mempresentasikan apa yang anak-anak sudah susun, ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, Pak Guru akan melakukan pretest dulu, ya. Coba ambil kertas dulu. Pak Guru untuk mengetes kemampuan awal adik-adik, ya. Silakan. Baik adik-adik, sudah siap untuk melakukan pretest? Ya. Nah, coba perhatikan pertanyaannya ada di slide. Yang pertama, struktur teks negosiasi apa saja? Ya, pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pengertian teks negosiasi? Oke, silakan dijawab dulu. Oke, saya berikan waktu selama 2 menit, ya. Silakan. Oke, lanjut ya adik-adik. Selanjutnya perhatikan tayangan berikut ini. Oke, baik adik-adik. Sekarang coba siapa yang tahu apa itu teks negosiasi berdasarkan yang Pak Guru sudah berikan contoh di awal tadi. Ada yang bisa? Oke, silakan Alia. Pengertian teks negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lain. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus dulu untuk adik Alia. Ya, lagi yang mau menambahkan pengertian teks negosiasi, silakan Maryam. Teks negosiasi adalah suatu
bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus dulu untuk adik Maryam. Ya, jadi teks negosiasi itu adalah teks yang berisi tentang proses tawar-menawar untuk mendapatkan suatu kesepakatan, ya, dari satu pihak dengan pihak yang lainnya, ya, atau antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Kemudian teks negosiasi ini juga mempunyai jenis-jenis, ya. Ada yang bisa bantu Pak Guru untuk membacakan jenis-jenis teks negosiasi? Coba Radit baca jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi perdagangan. Yang kedua, negosiasi pekerjaan. Yang ketiga, negosiasi peraturan. Dan yang keempat, negosiasi konflik. Ya, bagus. Berikan aplaus dulu untuk adik Radit. Nah, sekarang coba siapa yang bisa memberikan contoh tentang teks negosiasi perdagangan? Oke, silakan Devi. Negosiasi perdagangan contohnya untuk mendapatkan harga terbaik pada sebuah barang. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus dulu untuk adik Devi. Contohnya adalah misalkan ketika kita membeli sesuatu barang di pasar, itu kita melakukan penawaran-penawaran, ya. Misalkan kita membeli baju, kemudian baju itu ditawarkan dengan harga yang tinggi atau tidak sesuai dengan isi budget kita, maka kita melakukan penawaran sehingga mendapatkan harga terbaik atau sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Selanjutnya negosiasi pekerjaan. Contoh untuk negosiasi pekerjaan ini misalnya negosiasi dengan mitra kerja untuk merundingkan meminta tambahan gaji, izin cuti dan lain-lain. Misalnya adik-adik kelak setelah lulus dari SMA Negeri 1 Paguat ini sudah bekerja di salah satu instansi atau perusahaan, pasti adik-adik akan melakukan negosiasi-negosiasi seperti tadi. Misalkan ingin supaya gajinya dinaikkan atau ditambahkan, kemudian meminta cuti, ya. Jadi kalau adik-adik bisa bernegosiasi dengan baik, pasti akan pimpinan kita itu akan bisa mempertimbangkan, ya. Oke, selanjutnya negosiasi peraturan atau kebijakan. Nah, ini untuk negosiasi peraturan atau kebijakan ini banyak sekali ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan ketika kita berada di sekolah, banyak sekali peraturan sekolah yang tidak diperbolehkan membawa handphone. Nah, ada satu siswa yang tetap ngotot, Pak Guru, saya membawa handphone ke sekolah. Kemudian Pak Guru sampaikan, tidak boleh nak, karena handphone ini kamu gunakan untuk menelpon orang tuamu yang berada di luar daerah misalnya, atau yang masih sakit, ya. Dan negosiasi tersebut bisa diterima. Kemudian peraturan yang ada di rumah, misalkan disampaikan sebagai anak, kamu tidak boleh keluar malam melewati batas jam 9. Nah, peraturan itu yang diberikan oleh orang tuamu kepada kamu sebagai siswa yang ketika meminta izin ke orang tua untuk keluar ke suatu tempat, diberikan izin tapi hanya sampai jam 9. Nah, kemudian kamu bernegosiasi. Mama, papa, kita mengerjakan tugas sampai jam 10 sehingga diberikanlah izin oleh orang tua tersebut. Ya. Kemudian negosiasi yang terakhir adalah negosiasi konflik. Nah, konflik tersebut bisa diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara bernegosiasi, ya. Kenapa kita harus selesaikan secara bernegosiasi? Supaya apa? Supaya
antara satu pihak dengan pihak lainnya sama-sama tidak dirugikan, mendapatkan kesepakatan, ya. Oke. Kemudian teks negosiasi juga ini memiliki struktur sama seperti orang ya. Kita memiliki struktur kepala, pundak, lutut, kaki, ya. Teks negosiasi ini memiliki struktur. Yang pertama ada orientasi, ya. Sudah tahu semua ya. Kemudian yang kedua, pengajuan. Yang ketiga, penawaran. Keempat, persetujuan. Sekarang orientasi. Coba siapa yang tahu apa itu orientasi? Ya, bagus. Jadi orientasi itu adalah pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua, pengajuan. Nah, pengajuan ini adalah pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. Kemudian yang ketiga, penawaran. Pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing, ya. Kemudian yang keempat adalah persetujuan. Nah, persetujuan ini adalah struktur yang terakhir, yaitu keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar tadi, ya. Kemudian teks negosiasi ini juga memiliki kebahasan. Yang pertama ada kalimat interrogatif, ya. Kalimat interrogatif itu biasanya dia kalimat yang berisi pertanyaan. Berapa harga mangga ini, Bang? Itu adalah kalimat pertanyaan interrogatif, ya. Kemudian kalimat persuasif, yaitu berisi ajakan atau bersifat mempengaruhi. Bagaimana ini kalimat persuasif? Berisi ajakan atau bersifat mempengaruhi. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat persuasif? Saya. Oke, silakan Maryam. Macam ada orang yang menjual, berarti lo bilang, ayo, mari beli. Oke, contohkan tadi ketika dia menjual berarti ada kalimat yang mengajak supaya orang tersebut membeli barang dagangannya. Oke, lanjut. Kalimat deklaratif, yaitu berisi pernyataan atau disebut juga dengan kalimat berita. Nah, contohnya kalimat-kalimat yang mempromosikan, ya. Kemudian keempat, konjungsi kausalitas. Ini konjungsi kausalitas ini tidak asing lagi di telinga kita. Apa itu kausalitas? Kata konjungsi kausalitas, yakni kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Contoh, kata sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, itu contoh dari kata-kata konjungsi kausalitas yang ada di dalam sebuah kalimat. Oke, selanjutnya, sebelum Pak Guru akan membagikan kelompok, Pak Guru akan menampilkan dulu contoh dari teks negosiasi, ya. Di slide, coba perhatikan dulu ke depan. Negosiasi jual beli ketika berada di pasar. Silahkan Bu, ada yang bisa saya bantu? Mau beli apa? Saya mau beli mangga. Oh, mangga. Sekilo harganya berapa ya? Murah Bu, 30.000 sekilo. Aduh, boleh kurang kan Bu? Waduh, belum boleh Bu. Ini mangganya spesial loh, masak pohon, bukan karbitan. Iya Bu. Baik, karena Pak Guru tadi sudah memperlihatkan contoh dari teks negosiasi, maka sekarang Pak Guru akan membagikan kelompok, ya. Terdiri dari 4 kelompok yang masing-masing kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang, ya. Ya, ayo silakan. Kelompok yang saya sudah bagikan pada pertemuan sebelumnya, ya. Oke. Kelompok 1 sekarang sudah duduk secara berkelompok, ya. Nah, Pak Guru akan membagikan LKPD setiap kelompok.
kelompok 1, kelompok 2. Oke, sekarang perhatikan instruksi yang ada di LKPD. Yang pertama, bacalah dengan cermat teks negosiasi yang sudah dibagikan. Kemudian yang kedua, diskusikan bersama teman-temanmu mengenai isi struktur dan kebahasan teks negosiasi tersebut. Kemudian yang ketiga, simpulkan isi teks negosiasi yang dibaca. Kemudian yang keempat, isilah hasil pekerjaan kelompokmu pada tabel yang telah disediakan. Nanti Pak Guru akan menyediakan karton ya. Setiap kelompok apa yang sudah diisi di dalam LKPD itu nanti adik-adik akan tempelkan di karton ini yang Pak Guru sudah sediakan ya. Kemudian setiap anggota kelompok harus memahami apa yang sudah dikerjakan dalam LKPD. Jadi setelah adik-adik diskusikan, kemudian adik-adik tulis di dalam LKPD, adik-adik juga harus memahami apa yang adik-adik sudah tulis di dalam LKPD, karena nanti LKPD itu akan adik-adik gunting, kemudian di kelompok, misalkan kelompok 1, 2 orang berkunjung ke kelompok 2. Begitupun dengan kelompok 2, 2 orang berkunjung ke kelompok 1. Tolong aktif semua ya. Jangan ada di satu kelompok hanya 1-2 orang yang aktif. Nanti selama pembelajaran ini adik-adik saya akan nilai ya dari keaktifan adik-adik untuk berdiskusi dalam kelompok ya. Kenapa kelompok 2? Ada apa? Oke, tulis kelompok di sini, kemudian nama kelompok dan tuliskan apa yang kalian sudah isi di dalam LKPD. Kemudian ya, mana bagian orientasi, kemudian mana bagian pengajuan, mana bagian penawaran dan seterusnya. Kemudian ada juga analisis kebahasan. Berdasarkan ini ya, berdasarkan teks negosiasi yang sudah ada di LKPD ya. Oke, mana kelompok lain lagi? Gua mau tulis di sini. Ya, ini orientasinya isi di bagian orientasi, di kolom orientasi. Jadi setelah kamu mencermati teks negosiasi ini, kamu baca baik-baik. Nah, coba sesuaikan dengan strukturnya. Mana bagian orientasi? Jika kalian sudah menemukan orientasinya, isi di sini orientasi. Pengajuan mana? Isi di sini. Kemudian penawarannya mana? Ini isi di sini. Ya. Oke. Bagaimana dengan kelompok 3? Tidak ada yang mau dipertanyakan? Nah, ini kan ada LKPD-nya. Kalian langsung isi di sini ya, di karton yang Pak Guru sudah sediakan. Jadi ini bagian orientasi. Kalian baca dulu, kalian cermati dulu teks negosiasi yang ada di LKPD-mu. Namun jawabannya ini langsung isi di karton ya. Tulis nama kelompok, kemudian nama-nama kalian, kemudian isi berdasarkan struktur dan analisis kebahasan ya. Oke adik-adik, untuk mengerjakan tugas kelompok ini saya berikan waktu selama 20 menit ya. Oke, tolong dimaksimalkan waktu yang saya berikan ini ya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya untuk adik-adik mengisi di LKPD dan akan disalin di karton ya. Oke, sudah selesai bagian strukturnya. Nanti kalau siapa yang cepat selesai nanti Pak Guru akan berikan bonus ya.
dan hasil pekerjaannya benar, peguru juga akan berikan bonus. Selanjutnya, setiap kelompok menunjuk dua orang untuk berkunjung ke kelompok lainnya ya. Dan sisanya bertugas untuk menjelaskan kepada kelompok yang datang berkunjung di kelompok kalian ya. Oke? Kalian paham? Oke. Ya, 2 menit lagi ya adik-adik. 2 menit lagi ya. Oke, saya berikan waktu 2 menit lagi ya. Ayo, sudah? Oke, sedikit lagi ya. Untuk kebahasan ini cuma salah satu. Iya, satu saja untuk waktu ya. Oke. Semua selesai ya? Oke, sudah selesai. Sudah selesai kelompok 2? Sudah, bagus. Oke. Kelompok lain? Sudah selesai? Oke. Kelompok 4? Oh, sedikit lagi. Di bagian strukturnya ya. Ada kalimat interrogatif, kalimat kausalitas, dan kalimat apa lagi? Oke, sudah selesai. Sekarang kelompok, karena sudah selesai, sekarang kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2. Kemudian kelompok 2 berkunjung ke kelompok 1. Masing-masing kelompok bertahan, yang berkunjung 2 orang. Kemudian sisanya bertahan di tempat kelompoknya untuk menjelaskan kepada tamu yang berkunjung. Ya, begitupun dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3, 2 orang berkunjung ke kelompok 4. Kemudian sisanya menjelaskan materi yang sudah diisi di LKPD. Kemudian yang 2 orang yang berkunjung tadi berusaha mendapatkan informasi apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 3 ya. Oke. Bisa? Oke. Sekarang waktunya berkunjung kelompok. Ayo. Sekarang waktunya untuk berkunjung. Satu berkunjung ke kelompok 2. Masing-masing 2 orang. 2 orang kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2 untuk mencari informasi ya. Oke, sekarang perhatian dulu. Untuk kunjung karya ini, kelompok 4 berkunjung ke kelompok 3, kelompok 1 sebanyak 2 orang untuk mencari informasi yang sudah dikerjakan oleh kelompok. 2 orang berkunjung ke kelompok 2, kemudian kelompok 2 orang berkunjung ke kelompok 3, dan kelompok 3 2 orang berkunjung ke kelompok 4. Nah, masing-masing yang tadi ditugaskan untuk berkunjung itu mencari informasi apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok lainnya. Kemudian kelompok anggota yang bertahan di kelompoknya itu adalah anggota yang menjelaskan orang yang bertamu ke kelompok masing-masing ya. Oke. Nah, sekarang silakan berkunjung kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4. Silakan 2 orang masing-masing kelompok. Oke. Ya, sudah berkunjung ya. Jadi cari informasi atau kelompok yang sebagai penerima tamu berusaha menjelaskan informasi yang sudah disusun oleh kelompok masing-masing ya. Orientasi tanggungan kami sudah 3 tahun lebih warga di Kampung Sejahtera berdua Menjelaskan kepada
anggota kelompok 3 yang berkunjung pada kelompok kami untuk teks negosiasi. Yang pertama orientasi, yaitu silakan duduk Bapak dan Ibu, selamat pagi, boleh saya tahu Bapak dan Ibu ini asal dari mana? Yang kedua pengajuan, berisi saya Arifin Pak, Kepala Desa Sejahtera, ini Bu Siti PKS Desa. Yang ketiga penawaran, berisi masalahnya saya masih mencari lahan pengganti, bagaimanapun saya tidak mau kehilangan kesempatan. Yang keempat persetujuan, kalau memang Pak Lurah bisa mengusahakannya, saya akan sangat berterima kasih. Yang kedua selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kalimat interrogatif, berisi bagaimana mungkin kelestarian sumber airnya dapat dijaga Pak. Yang kedua kalimat kausalitas, berisi pembangunan hotel tepat di atas mata air tersebut pasti akan mematikan mata airnya karena pembangunan hotel tersebut akan menuntut ditebangnya pepohonan di sana. Kalimat persuasif kami belum terisi karena belum dapat. Yang deklaratif, saya Arifin Pak, Kepala Desa Sejahtera, ini Bu Suci, Sekretaris Desa. Terima kasih. Bertanya. Jika ada yang perlu ditanggapi, silakan menanggapinya dan bertanya. Yang di bagian orientasi. Ya. Orientasi. Bisa disebut orientasi. DP jawaban itu boleh mau sebut orientasi. Iya, karena orientasi. Alasannya kenapa? Orientasi itu berisi pembuka, salam dari teks negosiasi. Apakah sudah paham? Paham. Oke. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami, yakni struktur teks negosiasi yang pertama orientasi, menurut kami sudah 3 tahun lebih warga di Dusun Sejahtera berjuang untuk menyelamatkan sumber mata air yang terletak di desanya. Yang kedua pengajuan, menurut kami bagaimana mungkin kelestarian sumber airnya dapat dijaga Pak. Yang ketiga, penawaran. Penawaran yaitu sebagai kepala desa, saya akan membantu Bapak menemukan lahan baru yang tidak terlalu jauh dari sumber penguripannya. Yang keempat, persetujuan, yakni terima kasih atas kerjasama ini. Yang kelima yaitu kesimpulan, berisi negosiasi pembangunan hotel. Kalimat teks negosiasi, kebahasaan teks negosiasi yaitu kalimat interrogatif, yaitu bagaimana mungkin kelestarian sumber airnya dapat dijaga Pak. Baru kalimat konjungsi, silahkan duduk Bapak dan Ibu. Kalimat persuasif mohon maaf kami punya belum ada. Kalimat deklaratif, bila benar demikian sebagai kepala desa saya akan membantu Bapak menemukan lahan baru yang tidak terlalu jauh dari sumber penguripannya. Baik, itu saja yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari kelompok 1. Oke, baik. Sekarang sudah selesai ya kunjung karyanya dan sudah selesai melakukan presentasi. Nah, sekarang Pak Guru akan melakukan penilaian ya masing-masing hasil pekerjaan kelompok yang sudah adik-adik kerjakan. Tadi kelompok 1 Pak Guru berikan nilai 90 ya.
Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, kemudian kelompok 2, Pak Guru berikan nilai 95. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3, karena tadi tidak ada struktur kebahasaan, jadi Pak Guru kasih nilai. Dan kelompok 3, Pak Guru akan berikan nilai 85. Berikan aplaus dulu. Kenapa nilai 85? Karena masih kurang di analisis kebahasaannya ya. Belum menonjolkan analisis kebahasaannya. Kemudian untuk kelompok 4, Pak Guru berikan nilai 90 ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Analisis kebahasaannya masih kurang, tapi mereka bertanggung jawab kelompoknya mempresentasikan dengan baik ya. Karena adik-adik sudah melakukan presentasi, kunjung karya, dan Pak Guru juga sudah melakukan penilaian. Sekarang coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Baik, saya akan menyimpulkan teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Selanjutnya yakni struktur teks negosiasi, yakni yang terbagi menjadi 4. Yang pertama orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Selanjutnya adalah analisis kebahasaan. Analisis kebahasaan juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat interrogatif, kalimat konjungsi, kalimat persuasif, dan kalimat deklaratif. Sekian dari saya, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk adik Mariam. Ya, jadi materi yang kita pelajari hari ini yaitu negosiasi. Pengertian negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mendapatkan suatu kesepakatan atau persetujuan. Kemudian struktur dari teks negosiasi yaitu ada orientasi, kemudian pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kemudian analisis kebahasaannya adalah yang pertama kalimat interrogatif, kemudian ada selanjutnya Pak Guru akan tanya dulu. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apalagi? Seru ya, karena kita menggunakan model pembelajaran based learning dan dikolaborasikan dengan kunjung karya. Selanjutnya Pak Guru akan melakukan evaluasi individu ya. Coba untuk melakukan evaluasi individu ini silakan menggunakan HP. Nanti linknya akan Pak Guru kirimkan lewat WA group ya. Semua bawa HP? Oke. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di Google Form. Nanti silakan diisi ya. Oke, Pak Guru sudah bagikan lewat link ya. Semua sudah mengisi link yang saya sudah bagikan di Google Form? Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Karena waktu pembelajaran sudah habis, maka mari kita menutup kegiatan pembelajaran ini dengan membacakan doa. Silakan pimpin Fadel. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Semoga apa yang kita sudah pelajari pada hari ini akan tersimpan di memori otak kita ya. Adik-adik, saya lihat tadi ada beberapa orang yang malas belajar, yang 1-2 orang yang malas belajar. Adik-adik ingat, kita harus rajin belajar ya, karena ada satu filosofi yang mengatakan bahwa air yang lembut bisa menghancurkan batu karang. Jadi jangan malas ya, kita harus tetap belajar. Karena yang menentukan kesuksesan itu bukanlah orang pintar, tapi orang yang rajin dan mau berusaha.
Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.